Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Bala Ceprot semua. Pagi ini Voice of Indonesia atau Radio Republik Indonesia baru saja mengadakan wawancara via Zoom dengan Marsha Voice of Baceprot. Nah, tema apa saja yang mereka bincangkan? Mari kita simak videonya. Ini ya, makanya pendengar setelah ini akan hadir Sri seputar perempuan inspiratif Indonesia, dan tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Ya pendengar, selain muda, cantik, berprestasi, ini salah satu perempuan muda Indonesia yang berhasil membawa identitas dan budaya Indonesia ke panggung global. Ada Marsha dari VOB sudah tersambung bersama Voice of Indonesia. Halo Marsha. Hai. Apa kabar Marsha? Alhamdulillah baik. Iya, dia harusnya di pendengar minggu lalu nih kita ngobrol sama Marsha ya, tapi sayang nih ada kendala sedikit. Akhirnya hari ini berhasil kita tersambung bersama Marsha. Apa kabar Marsha? Baik, alhamdulillah. Gimana di Garut hari ini, dingin? Dingin banget. Ini makanya jam segini masih jaketan, masih selimutan. Nah, Marsha ini kan salah satu perempuan yang berprestasi ya dari Indonesia, dan bahkan baru masuk dalam kategori 100 wanita berpengaruh versinya BBC. Betul Marsha? Betul. Iya, nah menurut kamu nih sendiri ya, apa sih artinya nih masuk ke dalam daftar 100 wanita berprestasi versi BBC? Wah, buat aku ini adalah sebuah penghormatan besar. Selain itu juga ini jadi sebuah pengakuan dari perjalanan kita selama ini. Secara pribadi sih, ini juga pengingat buat aku bahwa ternyata langkah sekecil apapun itu ternyata bisa berdampak besar lebih dari yang kita bayangkan. Gitu. Dan dengan VOB sendiri yang juga kemarin udah manggung di Glastonbury ya. Nah, ini rasanya gimana nih sudah dapat pengakuan dari musisi-musisi dunia? Rasanya bangga, seneng banget. Apalagi beberapa musisi itu juga jadi idola kami. Jadi kayak nggak bisa bayangin aja gitu, idola sendiri tahu bahwa kita nih hidup gitu di dunia ini, berpijak di tanah yang sama mereka. Tapi kan kalian bertiga nih cewek-cewek ya, biasanya tuh agak jarang cewek-cewek yang suka heavy metal gitu. Kenapa sih kalian akhirnya pilihnya tuh heavy metal menjadi jalur untuk bermusiknya? Sebelum heavy metal sih sebenarnya udah nyoba banyak banget musiknya. Jadi kita dulu juga sempat bawain kayak JVJ gitu-gitu kan, sampai Maher Zain pun kita pernah bawain. Tapi kemudian pas denger heavy metal tuh kayak kita denger, oh ternyata ini yang cocok, yang selama ini kita cari-cari gitu. Karena dari sebelum-sebelumnya kayak feel yang kita bawain tuh selalu kurang dapat gitu, baru dapatnya di musik heavy metal. Nah ini kan namanya Voice of Baceprot, apa Baceprot sih yang bener bacanya? Baceprot. Artinya iya. Apa sih sebenarnya Baceprot tuh? Di Sunda tuh lebih ke meracau gitu, kayak ngobrol kesana kesini gitu, bawel. Oh, jadi apakah ini karena kalian tiga-tiganya bawel, atau memang ini nih musik ini menjadi baceprotnya kalian ke dunia? Keduanya. Jadi karena personalitinya kita memang ngomong terus juga musik yang kita bawain juga kebetulan memang berisik, jadinya cocok aja sama nama Voice of Baceprot. Tapi dengan genre heavy metal ini nih, kalian masukin gak sih unsur-unsur Sunda nih terutama ya di musik-musik kalian? Masukin sih, sejauh ini udah ada 2 lagu yang ada pakai unsur Sundanya. Yang pertama ada instrumental, itu kita pakai nada-nada pentatoni Sunda. Terus kemarin juga baru dari single, kita juga pakai lirik Sunda di dalamnya. Dan menurut kalian ya, apakah sebenarnya genre heavy metal ini jadi salah satu cara yang efektif gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia? Menurut aku sih musik termasuk heavy metal jadi medium yang kuat ya untuk memperkenalkan budaya, karena sifatnya yang universal gitu. Termasuk juga heavy metal, musik dengan genre heavy metal yang sebenarnya dengan apa ya, genre basis penggemar global yang cukup loyal, itu menurut aku punya peluang besar kalau misal kita pengen memperkenalkan budaya Indonesia.
lewat heavy metal ini, karena itu juga menurut pengalaman VOB sendiri meninggalkan kesan yang baik juga di ingatan para pendengar musik heavy metal. Jadi bisa lewat nada-nada, bisa lewat lirik-lirik kayak lirik-lirik bahasa daerah, terus juga bahkan lewat kostum yang dipakai saat perform gitu. Dan kalian sendiri ini kan di Garut, dan kalau aku pernah tahu sih sebenarnya Garutnya juga lumayan jauh ya dari pusat kotanya. Banget, jauh banget Kak, masih 3 jam dari pusat kota. 3 jam tuh. Nah itu untuk proses kreatifnya sendiri gitu gimana tuh? Kan kadang-kadang kalau kita ngelihat akses yang jauh tentunya kita mikirnya akan lebih sulit gitu. Kalian proses kreatifnya sendiri seperti apa? Proses kreatifnya sih alhamdulillah sekarang kita udah punya studio sendiri di sini. Jadi nyicil bikin studio, karena sebelumnya sekedar untuk bikin demo lagu aja kita harus ke pusat kota, ke Garut gitu 3 jam. Belum lagi kan cuaca kadang kurang bersahabat, kayak bisa kalau musim hujan tuh kadang longsor, dan kalau longsor tuh kita nggak bisa kemana-mana sama sekali karena akses jalan ketutup. Jadi sekarang karena udah ada studio sendiri, kita bisa lebih waktunya lebih luang gitu. Kalau untuk bikin kayak ada ide sedikit bisa langsung diimplementasikan di studio gitu. Nah, aku dengar-dengar kalian juga ini ya punya base camp di Cikajang. Betul. Nah, itu kalian katanya bukan cuma sekedar untuk VOB aja, tapi juga jadi ruang kreatif nih buat pemuda-pemuda sekitar ya. Iya, jadi itu kayak creative space gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau berkomunitas, diskusi segala macam, bedah buku, bedah lirik, itu bisa di situ. Ya, jadi itu juga kita pasang kayak galeri perjalanannya si VOB itu dari 2014 sampai hari ini, sampai tahun ini tuh foto-foto segala macam tuh, sampai alat-alat yang dulu kita pakai kita pajang di sana. Nah, pertanyaan aku nih, kalau mau ketemu kalian di base camp itu kapan waktunya yang paling tepat? Kapan ya, kita kadang kalau misal ada staff di, namanya kan ruang riung Baceprot, kalau misal ada staff di ruang riung Baceprot yang bisa ngabarin kayak ada yang ketemu nih atau ada acara gitu, kita pasti ke sana gitu. Tapi terlepas dari itu juga kita sering bolak-balik ke sana kayak semisal untuk ngisi barang, karena kan kita juga jualan cemilan gitu-gitu. Jadi kayak beberapa minggu sekali sering ke sana untuk kontrol barang. Wah, ini harusnya kemarin aku samperin langsung nih ya, kita ngobrol di base camp nih, jangan pakai Zoom gini. Iya. Nah, selanjutnya nih ya. Wah, ini sinyalnya nih. Nah, selanjutnya nih kan kalian juga makin unik Voice of Baceprot itu karena kalian tampil dengan hijab ya, metal tapi dalam balutan hijab. Nah, sebagai perempuan berhijab nih ya di dunia musik, apalagi heavy metal, itu pernah nggak sih kamu ngerasa perlu berkompromi antara identitas pribadi kamu dengan citra band metal itu sendiri? Sejauh ini enggak sih, kayak kita hajar aja, karena kita nganggap bahwa ya hijab sama kayak pakaian pada umumnya gitu, sesuatu yang kita pakai karena kita nyaman. Itu kan juga metal juga cuma genre musik yang kita pakai untuk media kita bersuara. Jadi ya tidak merubah apapun di isi pikiran kita gitu. Nah, Marsha, ini juga kan kalian juga selalu membawakan tema-tema kesetaraan gender ya. Nah, kalau dari audiens sendiri nih internasional, seperti apa sih mereka menanggapi kalian dengan suara kalian nih tentang kesetaraan gender ini? Mereka menyambut dengan baik sih, walaupun kadang ada beberapa juga yang ngeselin gitu, tapi sisanya tetap apresiasi sama apa yang kita lakukan gitu, karena mereka juga tahu bahwa apa yang kita suarakan tuh kan bukan kayak kesetaraan gender untuk melawan laki-laki misalkan, bukan gitu, tapi yang kita suarakan adalah di mana perempuan dapat kesempatan yang sama gitu, perlindungan yang sama gitu, jadi mereka antusias aja. Nah, Marsha, kan kemarin nih Glastonbury bisa dibilang jadi salah satu peaknya ya dari VOB, termasuk juga di Indonesia kan rame ya kalian manggung di sana. Tapi ada nggak yang jadi berubah nih cara pandang kalian setelah manggung di panggung internasional dan panggung besar itu ya?
Hmm. Apa ya, banyak sih, mungkin salah satunya jadi yang paling kerasa tuh adalah memupuk percaya diri lagi. Jadi saat-saat itu kebetulan kita lagi nggak pede banget karena kita baru aja memutuskan untuk balik lagi ke independen kan. Jadi kita merasa bahwa apakah kita akan tetap dapat kesempatan yang sama segala macam gitu-gitu. Tapi setelah manggung di sana, kita jadi tahu bahwa wah, itu balik independen ataupun label juga itu tidak merubah apapun gitu. Jadi kesempatan besar di sana masih akan terus terbuka gitu selama kita mau berusaha. Nah, waktu mau manggung nih di Glastonbury, sempat nervous nggak atau deg-degan gitu? Wah, parah itu. Aku sampai semalaman itu nggak bisa tidur. Karena stres banget besok akan ada yang nonton gak ya gitu, karena festival segede itu dengan panggung puluhan, jadi bikin kayak mungkin akan ada band-band lain yang lebih menarik gitu, dan aku mungkin nggak akan ada yang nonton. Jadi ada yang nonton 10 orang juga itu udah sangat bersyukur gitu. Tapi pas naik panggung ternyata audiensnya tuh penuh sampai belakang, bahkan sampai keluar area tuh. Wah, itu bersyukur sekali. Ada yang lucu nggak nih kejadiannya di panggung waktu di Glastonbury? Banyak sih. Salah satunya kita tuh udah nyiapin konsep manggung itu dari 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum tuh itu kita udah nyiapin dari mulai speech, konsep, ini habis lagu ini kita ngapain gitu, udah disiapin semua. Tapi begitu berdiri di atas panggung itu semuanya buyar. Rencananya nggak ada yang jalan. Tapi tetap berjalan tuh ya akhirnya ya. Ya, jadi spontan aja semua, konsep spontan. Berarti speech udah ditulis gitu dari sebulan sebelumnya, gagal dibawakan ya. Diganti semua. Nah, Marsha nih, selain Andrew Winter, ada musisi lain nggak sih atau band lain yang lagi dilirik sama VOB untuk diajak collab? Atau mungkin yang pengen banget dan semoga kesampaian nih? Pengen banget collab sama ini sih, sama Tom Morello, gitaris Rage Against the Machine. Terus kalau untuk full band tuh pengen banget sama System of a Down. Wah, itu kalau kejadian kayaknya hoki seumur hidup itu aku pakai. Hoki seumur hidup habis gitu ya di situ. Anyway, Marsha, untuk VOB sendiri nih, selain kemarin kan baru rilis single juga, akan ada rencana lagi gak nih di dunia musik, apa yang mau dilakukan? Sekarang kita lagi persiapan untuk produksi album kedua. Tadi masih produksi beberapa lagu di studio, makanya sekarang sibuk banget di studio. Terus selain itu juga kita lagi bersiap untuk perilisan album itu, dan pengennya sih ada lagi tour, tapi pengennya tour di Indonesia, karena tour di Indonesia belum sama sekali. Nah nih, kalau tour Indonesia mampir ya ke Studio Voice of Indonesia ya. Kita mau banget ke sini ya, karena kita punya The Session nih, jadi jangan sampai nggak mampir nih ke Voice of Indonesia. Ya. Oke, Marsha, thank you so much sudah ngobrol bareng pagi hari ini. Sama Kak. Selamat menikmati dinginnya Garut pagi hari ini, dan selamat beraktivitas lagi. Terima kasih, Marsha. Terima kasih. Ya, mendengar itu pagi hari ini dalam seputar perempuan inspiratif Indonesia bersama dengan Marsha VOB, dan